Penumpang KRL panik saat petugas keamanan terlibat kejar-kejaran dengan sejumlah pemuda di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. 10 orang yang diduga melakukan perusakan pun diamankan oleh polisi. Sejumlah penumpang dan calon penumpang KRL panik saat melihat sejumlah pemuda berlarian dan dikejar petugas keamanan menuju gate stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Para pemuda itu pun lalu nekat menerobos gate dan melarikan diri hingga keluar kawasan stasiun. Peristiwa ini terekam amatir hingga viral. Pihak stasiun mengatakan keributan ini terjadi lantaran sekelompok pria tak dikenal nekat melakukan perusakan pintu pos Polsuska di lantai atas jembatan penghubung antara stasiun dengan pasar Tanah Abang. Kejadian ini terjadi pada Minggu 19 April lalu saat suasana cukup ramai hingga 10 orang diamankan lalu diserahkan ke polisi. Dari petugas kita, memang kita tidak tahu awal mulanya seperti apa, tapi tiba-tiba ada beberapa oknum yang melakukan pengrusakan di pos Polsuskanya di stasiun Tanah Abang. Sebetulnya awalnya ini kita juga masih telusuri ya. Sementara itu, pihak KAI Komuter masih menelusuri motif dibalik aksi perusakan ini, karena saat para pelaku datang, langsung melakukan penyerangan tanpa diketahui penyebabnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, tragis seorang wanita paruh baya tewas tertimpa tembok kamar mandi di kontrakannya di Koja, Jakarta Utara. Sebelumnya korban terpeleset usai mandi dan naas tembok yang dijadikan pegangan malah roboh menimpa dirinya. Ibunya dibawa ya? Oh Tuhan. Warga digegerkan dengan tewasnya seorang wanita paruh baya, Heni Purwasetiani, 54 tahun di rumah kontrakannya, Jalan Perjuangan, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Saat ditemukan, jasad korban tertimpa tembok kamar mandi yang roboh, lalu menimpa korban. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi. Kejadian berawal saat korban yang tinggal seorang diri baru selesai mandi. Saat keluar kamar mandi, korban terpleset dan berusaha menahan tubuhnya dengan memegang tembok. Naas, tembok yang diduga rapuh malah roboh hingga menimpa korban. Itu ibu ini dia lagi di kamar mandi, terus habis itu ya dia ketiban tembok jatuh, ya seperti itu aja. Intinya dia ketiban ketiban tembok aja gitu. Tapi pas sudah kita ke situ dia udah posisinya sudah meninggal katanya. Penghuni kontrakan. Usai diidentifikasi, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan lokasi kejadian dipasang garis polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, dini hari tadi ratusan jemaah calon haji kloter pertama embarkasi Jakarta Pondok Gede telah diberangkatkan ke Madinah, Arab Saudi. Haru bahagia menyelimuti para jemaah setelah penantian belasan tahun akhirnya bisa berhaji tahun ini. Senyum haru bahagia terpancar dari ratusan jemaah calon haji kloter perdana embarkasi Jakarta Pondok Gede saat memasuki pesawat dini hari tadi. Menggunakan syal penanda khusus, para jemaah tertib memasuki pesawat Garuda Indonesia yang akan membawanya ke Madinah, Arab Saudi tepat pukul 00.45. Baik, Allahumma baik. Pemirsa, saat ini saya berada di maskapai Garuda Indonesia yang akan mengangkut 391 jemaah calon haji yang akan diberangkatkan pada pagi dini hari, di mana memang ini merupakan kloter perdana dari embarkasi Pondok Gede, Jakarta. Sebelumnya sebanyak 391 jemaah calon haji telah melewati Mekah Road, yaitu pemeriksaan oleh petugas imigrasi Arab Saudi di Bandara Soekarno-Hatta. Ada 14 calon haji lansia yang didampingi khusus petugas maskapai saat memasuki pesawat. Salah seorang jemaah mengaku sangat lega akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci setelah penantian 13 tahun. Sampai ke bandara. Dengan siapa aja Ibu Bang? Dengan suami, dengan satu rombongan kami dari Arisalah, Jakarta Timur. Sudah berapa lama Ibu menanti perjalanan ini? 13 tahun. Kloter pertama Bandara Soekarno-Hatta melayani 4 embarkasi, yaitu dari Pondok Gede, Bekasi, Tangerang, dan embarkasi Lampung. Pesawat jemaah juga mengangkut ratusan koper dengan aturan khusus barang bawaan haji.
Pengelola bandara mempersiapkan 200 petugas khusus untuk membantu kelancaran penerbangan jemaah calon haji. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya, sebelum diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta, jemaah calon haji dilepas dari asrama haji Pondok Gede. Dan kita akan bergabung dengan Anissa Rizkia. Selamat siang, Anissa. Bagaimana kesiapan jemaah haji saat ini sebelum menuju ke Tanah Suci? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Tentunya kita masih menantikan kehadiran dari rombongan jemaah kloter ketiga yang rencananya pada pukul 12 siang nanti akan tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Total ada 441 di kloter ketiga ini, di mana rencananya total dari jemaah yang berangkat dari Embarkasi Jakarta ada 7.754. Dan adapun serangkaian acara yang harus diikuti sebelumnya nanti diberangkatkan ke Madinah, Arab Saudi. Tentunya para jemaah ini akan melakukan pengecekan kesehatan terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan oleh acara sejumlah sosialisasi dan juga edukasi dari panitia penyelenggara ibadah haji dari Gedung Serbaguna tempat kami melaporkan, yakni di Komplek Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Kalau dilihat sejumlah persiapan tengah rampung dilakukan dan saat ini sejumlah panitia penyelenggara haji juga sudah bersiap untuk menyambut kedatangan dari para rombongan jemaah di kloter ketiga ini. Selain itu juga nantinya akan dilakukan pembagian dokumen seperti paspor, visa, dan juga pembagian living cost. Dan selain itu juga nantinya dari para jemaah akan dibawa menuju ke tempat istirahat yang sudah disediakan sejumlah kamar untuk menampung sebanyak 441 rombongan. Dan tentunya untuk keberangkatan di kloter ketiga ini rencananya akan dilangsungkan pada hari esok, yakni di tanggal 23 April 2026 pada pukul 12.40 dari Bandara Soekarno-Hatta. Untuk sementara saya kembalikan kepada Wiki yang ada di studio. Baik, Anissa, terima kasih atas laporan yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tangis haru keluarga melepas jemaah calon haji masuk asrama sebelum diberangkatkan menuju Tanah Suci. Para jemaah lansia mendapatkan pendampingan khusus dari petugas haji dari sejak keberangkatan hingga selama pelaksanaan haji di Arab Saudi. Isak tangis haru mewarnai keberangkatan para jemaah calon haji saat berpamitan dengan keluarganya di Masjid Raya Al-Azom, Tangerang, Banten pada Selasa malam. Peluk hangat sanak keluarga dan kerabat menjadi pengantar langkah jemaah menuju Tanah Suci. Meski diwarnai tangis haru, para jemaah mengaku sangat menunggu momen keberangkatan